Konon, orang luar biasa, leluhur iblis, tidak diketahui dari mana asalnya, dan tidak diketahui kemana tujuannya. Dia hadir di antara langit dan bumi, menyelamatkan dunia dari kesulitan. Kami bersedia menjadi budak untuk selamanya, mengabdi kepada leluhur iblis. Setelah 4 pelayan utama memperoleh kekuatan leluhur iblis, mereka memperebutkan kekuasaan, menyebabkan kekacauan dan perang di dunia. Leluhur iblis, demi menyelamatkan dunia, mengumpulkan semua esensi darahnya menjadi batu darah. Terserap. Bagaimana mungkin dia bisa menyatu dengan garis darah leluhur iblis? Ini. Kalian para manusia rendahan, berani-beraninya mengincar kekuatan leluhur iblis. Setelah 1000 tahun akhirnya lahir. Orang asing yang membangkitkan garis keturunan leluhur iblis. Aku pasti akan menangkapmu. Aku pasti akan menangkapmu, penyihir kecil. Yang ini tumbuhnya paling bagus, tahun depan kita tanam yang ini. Kenapa ada seorang anak? Anak? Anak. Nasi gorengnya sudah siap. Ayah, biar aku saja. Xiao Yun, apakah kepalamu sakit lagi? Duduklah dulu. Penyakit sakit kepala yang kamu derita, sejak kecil ini, sudah dibawa ke semua rumah sakit besar di kota Yun, tetapi tidak bisa disembuhkan, bahkan semakin parah. Sungguh kasihan kamu. Ibu, ayah, aku sudah baik-baik saja. Aku tahan sebentar, nanti juga sembuh. Ayo, kalian semua minum. Minum sepuasnya. Baiklah, minum. Halo, ini nasi goreng kalian. Taruh di sini. Ini. Di tempat sejelek ini, masih ada gadis kecil secantik ini. Temani kami minum sedikit. Tangan kecil ini, halus sekali. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Minumlah, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu kok. Jangan takut. Lepaskan aku. Xiao Yun, Xiao Yun. Xiao Yun. Xiao Yun. Biarkan putrimu menemani Bang Qiang minum segelas, jangan merusak suasana hati Bang Qiang. Ini. Putri saya tidak bisa minum alkohol. Bagaimana kalau... Bicara apa lagi? Bang Qiang menyukai putrimu. Itu adalah kehormatan baginya. Bang Qiang adalah adik kandung Bos Jin. Tahukah kamu siapa Bos Jin? Dia adalah kota Yun. Salah satu dari 4 keluarga pengguna kekuatan, putra angkat dari kepala keluarga Jin. Dia adalah penguasa kota Yun. Jangan diam saja, kemarilah. Kemari, biar abang manjain kamu. Bang, anakku masih kecil, dia tidak bisa minum alkohol. Sialan kau, sekali lagi kau berani menghalangiku. Aku akan melenyapkanmu, kau dengar? Jangan pukul ayahku. Aku akan menemanimu minum. Tadi abang sedang senang. Hanya ingin minum sedikit. Sekarang abang sedang tidak senang. Kamu harus menemani tidur. Dasar binatang, jangan sentuh putriku. Jangan pukul ayahku. Dasar pincang, kau berani menabrak Bang Qiang. Hei, kau orang tua sialan. Hari ini aku akan menghancurkan lapakmu dulu, lalu aku akan tidur dengan putrimu. Kalian, hancurkan semuanya. Baik, Bos. Jangan. Hancurkan. Lari?
Jangan dihancurkan, jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan, Saya mohon pada kalian. jangan dihancurkan. Saya mohon pada kalian. Diam kau, dasar pincang sialan. Ini, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi barusan? Aku tidak tahu. Orang tua, kau berani berbuat aneh di depan Bang Qiang, begitu? tidak. Ayah, Jangan bergerak. Kau orang tua sialan ini, kau menolak kebaikan, ya? ayah, Istriku, istriku. ibu. Jangan pukul. Si pincang sialan. Dasar orang tua bangka. Ayah. Ayah, ayah. Jangan pukul lagi, hadapi aku saja. Ingin mati cepat ya? Baik, Kumohon, jangan pukul lagi. baik, baik, baik. Hampir 1000 tahun, sudah waktunya bangun. Aku akan mengantarmu pergi dulu. Bang Qiang, Pergi. kau tamat. Ini adik dari Bos Jin. Bos Jin akan mencarimu. Xiaoyun, Xiaoyun, Beraninya kau? Berani-beraninya datang ke keluarga Bai untuk mencuri batu darah? Chen Aku sudah datang. Ada apa? sudah 10 tahun batu darah akhirnya merasakan keberadaan penyihir hanya dengan menggunakan darahnya sebagai pemicu darah. Keluarga Bai dapat menembus batas leluhur iblis saat itu. Chenzo, kau harus menemukan penyihir itu dan membawanya kembali. Penyihir? Apakah itu orang yang telah melukaiku pada saat itu? Bunuh saja. Tepat sekali. Saat itu, penyihir itu telah menyerap setengah dari batu darah. Setengah batu darah yang tersisa ini bahkan setelah selang waktu 10.000 tahun masih bisa merasakan posisi garis keturunannya. Ternyata begitu. Cincin yang kuberikan padamu sebelumnya dapat menentukan perkiraan lokasi penyihir itu. Anda tidak perlu khawatir. Aku pasti akan membawanya kembali. Tanpa ada yang menyadarinya. Aku akan membawa kembali jenazahnya. Jangan. Meskipun kau sekarang adalah pengguna kekuatan super tingkat atas, tapi dia memiliki garis keturunan leluhur iblis, kekuatannya besar, jangan meremehkannya. Besar? Kalau begitu, aku ingin lihat siapa yang lebih kuat. Xiaoyun, Xiaoyun. Xiaoyun, lain kali saat latihan jangan sampai melukai diri sendiri, ya. Nanti akan meninggalkan bekas luka. Sudah tahu, Kakak Guying? Xiaoyun. Xiaoyun. Akhirnya kamu sadar. Sini, pelan-pelan. Bu, ayah. Bagaimana keadaan kalian?
Apa orang-orang jahat itu sudah pergi? Kamu tidak ingat? Ingat apa? Ayah dan ibu baik-baik saja, mereka diusir oleh orang lain. Sepertinya lokasi yang ditunjuk batu darah ada di sini. Sebenarnya disembunyikan di mana? Omong kosong, seorang pincang ditambah gadis kecil dan wanita tua, mampu mengalahkan kelompoknya Bang Qiang. Katanya sih kesurupan. Orang-orang itu tiba-tiba saja terlempar keluar, entah apa yang terjadi. Hei, pria pincang yang kalian bicarakan tadi. Ada di mana? Bu, kenapa kita tiba-tiba harus pergi ke Shencheng? Kita akan berobat. Ibu di Shencheng sudah mencarikan dokter yang lebih baik untukmu. Kamu beres-beres dulu, ibu akan mengemas barang-barang ini. Ya. Kenapa mau melarikan diri? Penyihir kecil. Siapa kamu? Pura-pura tidak mengenalku? Berpura-pura amnesia? Apa kamu lupa? Dulu kamu membuatku terluka parah? Membuatku seperti mayat hidup, berbaring selama setengah tahun penuh? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mengapa dia memberiku perasaan familiar ini? Benar-benar ketakutan. Aku tidak menyangka. Gadis nakal, aktingmu bagus juga. Baiklah, kalau begitu kita bisa berkenalan sekarang. Mengapa perasaan ini muncul lagi? Karena kamu tidak mau, aku akan memainkan permainan denganmu. Lihat itu, kipas angin itu. Setelah jatuh, apakah itu akan menghancurkan kepalanya? Kamu akan menyelamatkan atau tidak? 3, 2, 1. Mama, Apa dia benar-benar bukan gadis nakal itu? Sampai menangis ketakutan begitu. Kenapa mentalmu seperti seekor kelinci? Sudah. Kakak, hanya bercanda kecil denganmu. Bagus. Seperti boneka. Oh, iya. Selamat menikmati perjalananmu. Gadis, cantik. Xiao Yun. Xiao Yun? Bagaimana orang tadi bisa masuk ke rumah kita? Apa dia mengganggumu? Mama akan menemuinya untuk perhitungan. jangan pergi. Bang Qiang, mana yang sakit? Apa katamu? Pak Qiang? Siapa? Siapa yang memukuli adikku sampai begini? Ya, dia hanya seorang gadis kecil. Apa? Seluruh 206 tulang patah remuk kamu bilang padaku, ini perbuatan gadis kecil itu? Tapi bos, saya sudah menemukan di mana gadis kecil itu dan keluarganya tinggal. Berani menyentuh adikku, aku akan mengambil nyawa seluruh keluarganya. Katakan di mana putrimu berada, agar aku bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Ya, Kembalikan padaku.
Xiao Yun, Halo ayah, kamu di mana? Aku dan ibu sudah sampai di stasiun. Gudang pinggiran kota. Kalau kamu tidak segera kembali, tunggu saja kamu mengurus pemakaman ayahmu. Gantung dia, kita akan bersenang-senang. Kenapa ayahku ditangkap? Ayah, Xiao Yun, ayah, Kamulah yang menyakiti adikku. Kamu berani menyentuh adikku? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa aku, ya? Kepala keluarga Jin dari 4 keluarga orang istimewa, Tuan Jin adalah ayah angkatku. 4 keluarga orang istimewa. Hei, gadis kecil, aku menghajarmu seperti membalikkan telapak tangan. Bukannya kamu hebat ya? Ayo, tunjukkan keahlianmu, biar aku lihat. serang aku saja. Lepaskan Xiao Yun, serang aku saja. Serang aku saja. Serang aku saja. Kamu, Ayah, tangan mana yang melukai adikku? Tangan kiri ayah, ayah, atau tangan kanan? ayah. Jangan. 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 Tepat di sini. Lepaskan ayahku. SST. Tenang saja. Keahlianku sangat bagus. Aku pasti akan membiarkannya tetap hidup sampai semua tulangnya kupatahkan. Kita lanjutkan ya. Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Lepaskan ayahku. Akhirnya kamu mengakui. Dengan tangan kecilmu ini, aku remas sedikit saja sudah patah. Bagaimana kamu bisa melukai adikku? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu? Baik, aku akan membantumu mengingatnya. Lihat, Lepaskan aku. pergi. Suamiku, Xiao Yun. Ibu, bukankah sudah kubilang jangan datang? Ibu, Masih belum ingat juga ya? jangan. 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 Ibu, Kalau kau tidak ingat juga, ibumu akan kubuat babak belur. aku yang melakukannya. Bang Qiang. Bisa melukai orang sampai seperti itu? Apa dia benar-benar penyihir? Kenapa harus cari masalah dengan orang seperti itu? Kenapa harus cari masalah dengan penyihir? Energi istimewa yang sangat kuat. Apa penyihir itu akan menyerang lagi? Kali ini, aku pasti akan menangkapmu. Aku yang melakukannya. Benar, aku yang menggunakan tangan kananku. Ibuku tidak ada hubungannya dengan ini. Kau boleh membalasku sesukamu, tapi jangan sakiti ibuku. Kakak memang hebat. Dengan teknik interogasi yang kau gunakan, kau membuat keluarga ini benar-benar patuh, berlutut memohon ampun. Pergi, bunuh dulu orang yang tergantung itu. Baik, Bukankah kau bilang kau akan melepaskan ayah dan ibuku? Aku memang mengatakannya, tapi aku tidak bilang apakah aku melepaskan mereka hidup atau mati, ya? Jangan, jangan, jangan. Jangan takut, Paman akan membawamu ke rumah sakit. Ini, jimat pelindung yang sengaja ayah carikan untukmu. Semoga kamu sehat selalu. Ayah, Kau datang. kau. Siapa kau? Siapa aku? Aku adalah dirimu. Kami bersedia menjadi budak abadi, mengabdi pada leluhur iblis. Kurang ajar.
Sudah hampir 1000 tahun. Saatnya bangun. Siapa leluhur iblis? Leluhur iblis adalah aku. Dan juga dirimu, kita pada dasarnya adalah satu orang. Kalian semua, terimalah kematian. Kalian semua mati. Kenapa bisa begini? Kekuatannya besar sekali. Tidak mungkin. Kekuatan semacam ini leluhur iblis Yiren. Tidak mungkin. Dia hanya gadis ingusan, tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Kau ini siapa sebenarnya? Jangan mendekat. Aku salah. Aku yang tidak tahu diri. Tolonglah orang besar tidak ambil pusing kesalahan orang kecil. Ampuni aku ya. Aku ini hanya seekor anjing. Tolong ampuni nyawaku ini ya. Tidak, kau harus membayar nyawamu. Kau harus membayar dengan nyawamu. Xiao Yun. Siapa kau? Siapa aku? Aku adalah dirimu. Sudah hampir 1000 tahun, saatnya bangun. Ternyata, aku adalah reinkarnasi dari leluhur iblis Yiren. Musnahkanlah. Guying, keluarga baik. Xiao Yun. Memang tidak bisa hanya dengan setengah batu darah. Aku harus segera menemukan setengahnya lagi untuk menghentikan tubuhku hancur. Luka separah ini, memang penyihir kecil yang muncul. Tolong aku. Cepat tolong aku. Cepat selamatkan aku. Ternyata dugaanku benar. Benar-benar dia. Penyihir kecil. Aku datang untuk menangkapmu. Ibu. Xiao Yun. Duduk.
Bagaimana keadaan ayah? Ayahmu terluka cukup parah dan masih belum sadar. Mengapa tidak membawanya ke rumah sakit? Kita telah membuat Bos Jin marah. Ayah angkatnya adalah kepala keluarga Jin, salah satu dari 4 keluarga pengguna kekuatan istimewa. Mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Jika kita pergi ke rumah sakit sekarang, itu sama saja dengan menyerahkan diri. Aku tidak menyangka, keturunan keluarga Jin ribuan tahun kemudian, ternyata pakai kekuatan mereka untuk berbuat jahat di mana-mana. Sudah saatnya kita membereskan masalah ini. Aku tidak tahu apakah ayahmu bisa melewati masa kritis ini. Ayah akan baik-baik saja. Xiaoyun, ada apa denganmu? Bu, aku baik-baik saja. Ayah akan segera sembuh. Ternyata tanpa batu darah, ini tidak bisa. Hanya menggunakan kekuatan untuk menyelamatkan ayah, tubuhku sudah tidak mampu menahannya. Xiaoyun, istriku. Suamiku. Mendaftar. Ayah, ibu, di sini tidak aman, kita harus segera pindah. Tapi, dengan kondisi ayahmu seperti ini, apakah dia sanggup menanggung kerepotan ini? Apa yang Xiaoyun katakan benar. Kita tidak bisa melawan, bukankah kita masih bisa menghindar? Aku tidak percaya keluarga Jin bisa menjangkau tempat di luar kota Yun. Aku akan mengirim ayah dan ibu pergi dulu, baru aku akan mengurus keturunan keempat pengkhianat itu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita pergi. Kalau begitu, aku akan kembali ke kamar untuk berkemas. Baik. Kau memang penyihir. Pantas saja kau mewarisi darah leluhur iblis. Kau benar-benar bisa menahan seranganku. Sayangnya, kau belum cukup kuat. Goying. Kau memanggilku apa? Apakah kamu tidak mengingatku? Ingin menggunakan cara ini untuk mendekatiku, ya? Sepertinya kamu benar-benar tidak ingat. Kamu? Karena kamu mungkin adalah dia. Aku tidak akan melukaimu. Ayah, ibu, mari kita pergi. Sepertinya aku meremehkannya. Sepasang matanya itu. Mengapa rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat? Ayah, ibu, setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan segera menyusul kalian. Sudah saatnya aku mengambil kembali semua yang telah aku berikan pada kalian. Bos, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Tuan Jin menelpon. Halo Tuan Jin. Bos, dipukuli habis-habisan. Siapa yang melakukannya? Hanya seorang gadis biasa. Tapi kami belum menemukannya sekarang. Kurasa dia sudah lama kabur. Sampah, cepat cari. Meskipun harus menggali seluruh bumi, temukan dia dan bawa padaku. Berikan teleponnya pada putraku. Baik. Jin, Tuan Jin menutup telepon. Bos, kenapa kamu menangis, Bos? Bos. Lama tak jumpa. Kamu datang juga, kebetulan sekali. Sudah dengar, Bos Jin dihajar oleh seorang gadis kecil.
sampai dia hampir kehilangan nyawanya. Tuan Jin saat ini sedang mencarinya di seluruh kota. Gadis kecil macam apa yang sebegitu hebatnya? Berani-beraninya dia menyentuh putra angkat Tuan Jin. Apa dia tidak takut mati? Meskipun makhluk eksotis terkuat telah direkrut oleh 4 keluarga besar, tapi sulit menjamin bahwa tidak ada yang menolak untuk direkrut. Bos Jin kali ini sepertinya salah sasaran. Bos Jin meskipun salah sasaran pun tidak masalah. Masih ada Tuan Jin. Sehebat apapun, bisakah dia lebih kuat daripada kepala 4 keluarga besar? Benar juga katamu. Hari ini ulang tahun Tuan Jin, tidak menerima tamu luar. Jika tahu diri, cepat minggir. Di mana Jin Yuan? Berani-beraninya kamu menyebut nama Tuan Jin? Sudah disuruh pergi, kamu tidak mau pergi, jangan salahkan aku. Apa kamu belum pernah melihat wanita? Hah? Sebentar lagi Tuan Jin datang. Kita berdua akan mendapat masalah besar. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Tubuhku. SSP. Aku ingin mengobrol dengan Jin Yuan. Beri jalan. Ini yang kau sebut membawa penyihir kembali ke keluarga Bai untuk diambil darahnya dalam beberapa hari. Model yang sangat khas, eksentrik terbaik keluarga Bai, tidak bisa menghadapi seorang gadis kecil. Apa karena kalian tidak tega melakukannya? Pemimpin keluarga menyuruhmu datang? Ayahku memintaku datang untuk membantumu. Penyihir itu ada di Tanyuan Yayuan milik keluarga Jin. Dia datang. Sini, tuang minuman. Ayo, bersulang. Siapa ini? Siapa ini? Apa yang dia lakukan? Berani sekali. Kau ini siapa? Ini tempat duduk leluhur iblis, bahkan Tuan Jin pun tidak berani duduk di sini. Betul. Gadis kecil, cepat turun dari sana. Kalau begitu aku akan menunggu Jin Yuan di sini saja. Berani-beraninya menyebut nama panggilan Tuan Jin. Kau cari mati. Hentikan. Kurang ajar. Berhenti. Kekuatan kendali kata-kata? Bukankah kekuatan super ini sudah menghilang selama ribuan tahun? Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Kalian para manusia super sekarang sudah jatuh serendah ini, ya? Dasar gadis kecil yang tidak tahu diri. Hari ini, para ahli manusia super dari kota Yun berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun kepala keluarga Jin. Siapapun yang ada di sini bisa menghancurkanmu dengan mudah. Apa itu keluarga Jin? Mereka hanyalah anjing penjaga di bawahku. Berani sekali. Berani menghina keluarga Jin, cepat berlutut dan mohon ampun. Mohon ampun? Bahkan jika leluhur keluarga Jin ada di sini, mereka harus bersujud di hadapanku. Dasar gadis kecil yang berani berbicara sembarangan, mengandalkan sedikit kekuatan super, sudah berani menerobos masuk ke wilayahku, benar-benar mencari mati. Tuan Jin akhirnya datang. Gadis ini tamat sudah. Tuan Jin. Aku kira dia sehebat apa, ternyata hanya membangkitkan sedikit kemampuan dasar saja. Jangan berpikir karena kamu bisa melukai Jin Ming, kamu bisa bersikap kurang ajar di depanku. Anda adalah pemimpin keluarga Jin. Ada apa ini? Melihat matanya, saya merasa takut. Jika kau memohon ampun sekarang, saya mungkin masih mempertimbangkan apakah kematianmu tidak akan terlalu menyakitkan. Keturunan Jin Yongan berani bertindak kurang ajar di depan saya? Berani-beraninya engkau menyebut nama leluhur keluarga Jin kami. Benar, kelihatannya usianya tidak banyak, tapi nada bicaranya angkuh sekali. Sudah bosan hidup ya? Tidak tahu diri. Cepat berlutut dan bersujud memohon maaf kepada leluhur keluarga Jin kami. Menyebut nama secara langsung. Bahkan Jin Yongan, ketika dia masih hidup, di depan saya, bahkan untuk mengangkat kepala, menatap mata saya saja tidak berani. Hanya sekadar nama. Anak muda ini benar-benar bicara omong kosong.
Pemimpin keluarga Jin adalah sosok dari 1000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia pernah bertemu denganmu? Betul. Jangan bicara soal leluhur. Bahkan jika Tuan Jin ada di sini, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Keluarga Jin kami adalah salah satu dari 4 keluarga orang luar biasa, terlahir sebagai orang yang unggul, kau orang rendahan, berani-beraninya seenaknya saja menghina keluarga Jin kami. Dulu, aku hanya berbelas kasihan dan hanya menghukum 4 orang. Lihatlah gadis kecil yang terlihat polos ini. Dia sungguh congkak, sungguh berani bicara besar. Siapa yang akan percaya pada omong kosong ini? Kalian memang mewarisi garis darah, tapi kalian menyalahgunakan kekuasaan, melakukan banyak kejahatan, dan bahkan tidak mau bertobat. Kalian membiarkan Jin Qiang dan Jin Ming menindas orang biasa. Apakah kamu menyadari dosamu? Memangnya kamu ini siapa? Berani-beraninya menuduh keluarga Jin dan membicarakan nenek moyang keluarga Jin seenaknya? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu leluhur iblis? Kalau begitu, hari ini aku akan membersihkan rumah ini sekaligus dan mengambil kembali anugerahku dari keluarga Jin. Kita lihat bagaimana kalian bisa berbuat jahat lagi setelah ini. Membersihkan rumah? Apa dia benar-benar menganggap dirinya leluhur iblis? Leluhur iblis sudah menghilang selama 1000 tahun. Sekarang yang berkuasa adalah 4 keluarga besar. Kamu ini siapa sampai berani bicara begitu? Kamu pikir kamu layak membersihkan rumah kami? Sekarang yang berkuasa adalah 4 keluarga besar. Hanya jika leluhur iblis muncul kembali, baru 4 keluarga besar akan tunduk. Hari ini aku belum menerima surat kunjungan dari keluarga Bai. Kenapa kalian datang? Aku keluar untuk bersenang-senang bersama Chen Zhou. Tetapi dipermasalahkan oleh si Jalang ini. Hari ini dia ada di sini. Aku sengaja datang untuk memberesinya. Kalian keluar untuk bersenang-senang? Bisa dari paling selatan sampai bermain ke paling utara tempat keluarga Jin berada? Apalagi yang direncanakan oleh ayahmu yang bermarga Bai itu? Apalagi yang direncanakan oleh ayahmu yang bermarga Bai itu? Keturunan Bai Changhe. Aku belum mencarinya, tetapi dia malah datang menyerahkan diri. Dasar gadis iblis kecil. Ini seharusnya pertemuan kita yang ketiga, bukan? Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos lagi. Ge Ying, sepertinya kau sudah benar-benar melupakan masa lalumu di masa kecil. Apakah keluarga Bai melakukan sesuatu padamu? Matanya, kenapa membuatku merasa sangat familiar? Mata yang dilihat Chen Zhou itu tidak biasa. Aku tidak akan mengizinkan ada wanita lain selain diriku di matanya. Hanya karena bisa menggunakan sedikit kekuatan orang luar biasa, berani-beraninya bersikap lancang di hadapan 4 keluarga besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun, benar-benar tidak tahu diri. Kurang ajar. Apa yang akan kau lakukan? Mempermalukan Paman Jin, sama saja mempermalukan 4 keluarga besar. Biar ku berikan dia pelajaran yang setimpal. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, kau gadis kecil malah menjadi bijaksana. Kemampuan Nona Bai semakin kuat. Di masa depan, dia benar menjadi supernatural wanita terkuat. Memang pantas menjadi pewaris keluarga Bai yang memiliki darah esensi leluhur iblis. Nona Bai hebat. Bagaimana dia bisa menahan kemampuan Nona Besar Bai? Bagaimana mungkin? Orang ini terlalu aneh ya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Kenapa apinya menghilang? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menahan api milikku. Lihat saja dulu. Kemampuan keturunan keluarga Bai ternyata begitu rentan. Hanya trik kecil, bunuh dia. Berlutut. Belum genap 1000 tahun. Para ahli supernatural sudah merosot hingga tingkat ini. Kurang ajar. Menyerang dari belakang bukanlah hal yang mulia, ya. Menarik juga. Kekuatan super yang sangat berguna ini. Lebih baik kau gunakan untuk keluarga Jin saja.
berimbang. Ya ampun, Tuan Jin ternyata dikalahkan. Ini sungguh sulit dipercaya. Ini. Tuan Jin, dia... Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Konon, hanya leluhur iblis yang punya kekuatan ucapan menjadi kenyataan. Siapa sebenarnya dia? Gadis kecil ini sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana engkau bisa mengendalikanku? Apa yang terjadi ini? Sebenarnya kau ini siapa? Semua kekuatan spiritual di dunia ini adalah pemberianku. Tentu saja aku bisa mengendalikannya sesuka hati. Apa ada yang aneh dengan itu? Semua pemberianmu? Omong kosong, mimpi di siang bolong. Kau hanya beruntung bisa menyatukan setengah batu darah, dan kau benar-benar menganggap dirimu sebagai leluhur iblis? Apa dia ternyata darah keturunan leluhur iblis yang pernah menyatukan batu darah? Memangnya kenapa kalau dia keturunan leluhur iblis? Ribuan tahun telah berlalu. Garis keturunan leluhur iblis sudah lama meredup. Bagaimana mungkin bisa menandingi keluarga Bai yang sedang berada di puncak kejayaan? Hanya memiliki darah keturunan leluhur iblis, tidak mungkin memiliki kekuatan sekuat ini. Apakah dia benar-benar hanya keturunan leluhur iblis? Berikutnya adalah keluarga Bai kalian. Keluarga jin kalian memang serakah seperti biasa, sama seperti leluhurmu. Kau tidak pantas memiliki kekuatan super. Apa yang terjadi ini? Ada apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Kekuatan superku, kekuatan super dari 4 keluarga besar, semuanya dianugerahkan langsung oleh leluhur iblis. Bagaimana mungkin bisa ditarik kembali? Benar. Kekuatan manusia super yang dianugerahkan oleh leluhur iblis hanya leluhur iblis yang mungkin bisa mencabutnya. Dia. 1000 tahun yang lalu, leluhur iblis menerima 4 orang, termasuk Jin Yongan, sebagai budak. Menganugerahkan perintah emas. Memungkinkan mereka pakai kekuatan untuk membawa kebaikan. Tidak disangka, keempat orang itu malah menjadi serakah. Dan demi memperebutkan kekuasaan, mereka saling membunuh. Dahulu keluarga Jinlah yang pertama kali menyerang yang lain, berusaha memanfaatkan kekuatan kendali mereka untuk mengendalikan manusia super lainnya, sehingga menimbulkan kekacauan dan peperangan. Peristiwa 1000 tahun yang lalu, bagaimana dia tahu sedetail ini? Omong kosong. Jelas-jelas saat itu keluarga Jin bersama 3 keluarga besar lainnya meredakan pemberontakan dan mengikat semua manusia super. Jika tidak, mana mungkin ada kedamaian hari ini? Memutarbalikan fakta, kalian hanyalah gembala yang menjalankan kehendak langit. Kini, domba itu memangsa tuannya, melakukan banyak kejahatan, maka aku akan mencabut kembali kekuatan manusia super yang kuberikan kepada kalian. Dimulai darimu. Dia ternyata mengambil alih semua kekuatan Tuan Jin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak tahu berterima kasih, menindas yang lemah, harus dihukum. Berikan hukuman surgawi kepada semua anggota keluarga Jin dan pengikutnya. Dia bahkan bisa memanggil angin dan hujan, memanggil hukuman surgawi. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya dirimu? Bodoh. Apa kau masih belum mengerti? Kekuatan orang istimewa, hanya leluhur iblis yang bisa mengambilnya kembali. Karena dia bisa mengambil semua kekuatan orang yang ada di sini, itu membuktikan, dia kemungkinan besar, adalah leluhur iblis 1000 tahun yang lalu. Apa?
Dia kemungkinan besar adalah leluhur iblis dari 1000 tahun yang lalu. Apa? Dia benar. Selain leluhur iblis, siapa lagi yang bisa dengan mudah menghilangkan kekuatan spiritual kepala keluarga jin? Apa dia benar-benar leluhur iblis? Tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Aku berani menyinggung leluhur iblis. Aku tamat? Tidak. Mana mungkin dia leluhur iblis? Leluhur iblis jelas-jelas sudah mati 1000 tahun yang lalu. Dia jelas-jelas wanita rendahan yang mencuri batu darah. Keluarga bayi milikku. Tanpa separuh batu darah lainnya, tubuh ini benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Apa kau benar-benar leluhur iblis? Rupanya ini adalah keluarga Bai. Sesuai dengan keinginanku. Setelah aku mendapatkan kembali batu darah, sekalian saja aku bersihkan para pengkhianat dari keluarga Bai ini. Jangan buang-buang tenagamu. Ini adalah rantai penangkal kekuatan. Dibuat khusus untuk menjebak mereka yang berkekuatan khusus. Dan ini mampu menekan kekuatan mereka. Kau tidak akan bisa melepaskan diri. Baiklah. Sebelumnya, di keluarga jin aku terlalu memaksakan kemampuanku. Dengan kondisi tubuhku saat ini, jika aku menggunakannya lagi sembarangan, sangat mungkin aku akan langsung pingsan. Nona, ku dengar dia mungkin adalah leluhur iblis yang menghilang selama 1000 tahun. Kita melakukan ini padanya, apakah tidak akan ada masalah? Bagaimana mungkin dia adalah leluhur iblis? Dia hanya memiliki garis keturunan leluhur iblis saja, dan kebetulan menyatu dengan batu darah kita. Itulah sebabnya dia punya kesempatan untuk merebut kekuatan khusus dari bos jin. Dia hanya berpura-pura misterius. Ternyata hanya palsu saja. Beraninya dia tidak tahu malu mengaku aku leluhur iblis. Tidak lihat apakah kau pantas atau tidak. Meskipun kau punya darah keturunan leluhur iblis, lalu kenapa? Sekarang kau masih menjadi tawanan keluarga Bai. Keturunan keluarga Bai memang selalu sama saja. Sombong dan angkuh. Tidak tahu diri. Mau mencari mati? Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Lagi pula, darahmu masih berguna bagiku, bisa membantuku menembus batas leluhur iblis di masa lalu. Aku ini selalu membalas dendam. Kau membuatku malu di depan Kak Chenzo. Hari ini aku pasti akan membalasnya berkali lipat. Pergi, sayat urat di tangannya, suruh dia berlutut dan bicara padaku. Akui saja identitasnya sebagai budak darah. Sedang apa? Tuan Besar Bai menyuruhku datang untuk mengambil darahnya. Sekalian melihat berapa lama iblis kecil ini bisa bertahan. Maksudnya, bertahan berapa lama? Apa kau tidak tahu? Ada masalah di dalam tubuhnya. Dia sudah tidak sanggup menahan kekuatan leluhur iblis. Sebentar lagi, tubuhnya akan benar-benar hancur. Aku kira garis keturunan leluhur iblis itu sekuat apa. Ternyata cuma sampah di dalam, tapi terlihat kuat di luar. Jujur saja, punya lawan sepertimu itu benar-benar menyenangkan. Sayang sekali kau akan segera mati. Namun, aku ingin tahu, apakah kau benar-benar leluhur iblis? Menurutmu, kau ini benar-benar mengharapkan yang mustahil. Sudah gila karena ingin menjadi leluhur iblis. Kalau begitu, mari kita coba. Lagi pula leluhur iblis yang asli tidak akan bisa terperangkap di sini. Gu Ying, apa yang sebenarnya keluarga Bai lakukan padamu? Kenapa kau melihatku seperti itu? Kalau kau begini, aku bisa salah paham. Tanda ini sepertinya pernah dilihat di suatu tempat. Gu Ying, apa yang kau panggil padaku? Setelah ini saat berlatih jangan sampai melukai diri sendiri. Nanti akan meninggalkan bekas luka. Sudah tahu kakak Gu Ying?
Gawat, jangan-jangan Chenzhou mengingat sesuatu? Kakak Chenzhou, Tatapan matanya dan bekas luka di pergelangan tangannya, mengapa terasa begitu familiar? Guying, kau benar-benar tidak ingat. Maksudmu? Namaku Guying? Benar? Kakak Chenzhou, tidak ada orang yang bernama Guying. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk melarikan diri. Bagaimana aku tahu? Apakah yang kau katakan itu benar atau bohong? Lalu, bagaimana jika aku berkata, dengan ini, Ini adalah tanda penghargaan yang kau berikan padaku. Mana mungkin aku melupakannya? kau masih ingat bekas luka ini, lalu apalagi yang kau ingat? Bicara tentang bekas luka ini, seharusnya dia tidak menunjukkan reaksi seperti ini. Sepertinya, keluarga Bai menggunakan semacam cara untuk secara paksa menyegel ingatannya, sehingga begitu dia mengingat sesuatu, dia akan mengalami reaksi stres. Keturunan dari marga Bai ini, tindakannya benar-benar sama menjijikkannya dengan leluhurnya. Apa yang kau katakan? Apa yang aku katakan? Apa kalian tidak mengerti? Jangan mengada-ada. Cukup. Aku akan beristirahat. Kau di sini. Jaga dia. Juyun, kau ingin Lu Chenzhou mengingat semua yang terjadi saat kalian kecil. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Batu darah leluhur iblis adalah milikku. Darahmu adalah milikku. Lu Chenzhou juga hanya boleh menjadi milikku. Anda sudah bangun? Saya di mana? Apa yang terjadi pada saya? Anda tidak ingat? Apakah Anda ingat hal lain? Kepala saya terasa sangat kabur. Saya tidak bisa mengingat apapun. Anda adalah orang khusus yang dilatih oleh keluarga baik kami. Anda terluka oleh Xiaoyun, mengalami cedera parah di kepala yang memengaruhi ingatan Anda. Xiaoyun mencuri batu darah keluarga Bai dan melarikan diri. Saat Anda mengejarnya, Anda mengalami pukulan berat. Putri saya, Enya, yang menyelamatkan Anda. Terima kasih. Saya pasti akan membalas budi Anda nanti. Sebelum cedera itu, apa sebenarnya yang terjadi? Gadis kecil itu. Siapa dia sebenarnya? Melihat reaksi penyihir itu, sepertinya bukan kebohongan. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi dari kejadian tahun itu? Apa tujuannya memberitahu saya semua ini? Juga? Dasar jalang, jangan kira aku tidak tahu. Kau berkali-kali sengaja menguji, hanya ingin membuat Kak Chenzhou teringat sesuatu. Aku beritahu kau sejujurnya, saat itu ayahku menggunakan batu darah leluhur iblis untuk mengendalikan ingatannya. Selama batu darah leluhur iblis masih ada di keluarga Bai, dia tidak akan mengingat apapun. Semakin kau memaksanya untuk mengingat, itu hanya akan membuatnya semakin menderita. Sepertinya dugaanku benar. Ternyata batu darah yang memengaruhi ingatannya. Aku harus segera mengambil kembali batu darah itu, memulihkan kekuatanku, baru bisa membantunya mematahkan segel dan memulihkan ingatannya. Tidak hanya itu, dia juga selalu berpikir bahwa kaulah yang melukainya parah saat itu dan menyebabkan dia kehilangan ingatan. Katakan padaku, apakah dia masih akan mempercayai kata-katamu? Jadi begitu, pantasan tadi dia jelas-jelas teringat sesuatu, tapi masih tidak mempercayai kata-kataku. Memang benar keturunan keluarga baik. Entah sudah melewati berapa generasi garis keturunan, tetap saja melampaui batas dan keji. Keluarga Bai pun kau berani remehkan. Kau hanyalah budak darah yang hina. Jika kau begitu yakin, lalu mengapa kau panik? Apa katamu? Kau mempercayainya. Kau panik. Lu Chenzhou sudah mempercayai apa yang kukatakan. Aku tidak perlu lagi memaksakan untuk membangkitkan ingatannya. Aku hanya perlu cukup dengan beberapa patah kata, dan dia akan segera menyelidiki dengan jelas kebenaran saat itu. Kau pikir aku akan memberimu kesempatan itu? Akhirnya terpancing. Hari ini aku akan memberimu pelajaran agar kau belajar tutup mulut.
Guying, kau menyelamatkanku lagi. Adegan tadi, sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Kak Chenzo, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau melindunginya. Aku kebetulan lewat. Kebetulan? Apa kau pikir aku akan percaya? Kak Chenzo, jangan lupakan, dialah yang menyebabkanmu terluka parah saat itu, akulah yang menyelamatkanmu. Apa kau yakin perkataanmu itu benar? Tentu saja. Dulu dia tidak sengaja menghisap batu darah leluhur iblis, lalu tiba-tiba mengamuk. Jika bukan karena aku menyelamatkanmu, kau pasti sudah lama dibunuh oleh wanita ini. Sekarang kau masih ingin membelanya untuk melawanku? Tenang saja, aku sudah berjanji akan menjagamu dengan aman, dan aku akan menepatinya. Bagus kalau kau ingat. Dasar wanita jalang. Karena engkau sangat tidak tahu diri, maka aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa bicara lagi. Ngomong-ngomong, ayahku mencarimu. Sepertinya ada urusan mendesak. Cepat kembali sana. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Lagi pula, ayahku masih akan menahannya untuk dijadikan budak darahku. Baiklah, kalau begitu, tetaplah di sini dengan tenang. Menurutmu, jika dia tahu keluarga Bai telah membohonginya selama bertahun-tahun ini, apa reaksinya nanti? Dasar murahan, sudah di ujung tanduk masih mau mengancamku? Jika bukan karena darahmu masih berguna, aku tidak akan peduli padamu, tapi kau malah sengaja mencari masalah, jadi jangan salahkan aku. Akhirnya kau memutuskan untuk bertindak. Kalau begitu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bicara lagi. Aku akan mencungkil lidahmu, lalu menjadikanmu seperti boneka hidup, sehingga kau tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis, ingin mati pun tidak bisa, dan selamanya menjadi budak darahku. Biarkan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri aku bersama Chenzo, dan melihat bagaimana aku menggunakan darahmu untuk melampaui batas leluhur iblis. Apa kau benar-benar berpikir rantai tak berguna ini bisa menjebakku? Meskipun kondisiku sekarang sedang tidak baik, tapi kemampuan ini cukup untuk menghadapimu. Tetap di sini saja. Bagaimana mungkin? Kau masih punya kekuatan. Kau berpura-pura selama ini. Keturunan dari marga Bai benar-benar licik seperti leluhurnya. Apa katamu? Apa yang kukatakan? Apa kau tidak tahu di dalam hatimu? Jangan bicara omong kosong. Kak Chenzo, jangan lupa, dialah yang menyebabkan kau terluka parah saat itu, dan akulah yang menyelamatkanmu. Apa kau yakin yang kau katakan itu benar? Apa yang ditakutkan oleh Bai E-nya? Bai E-nya, lebih baik kau dan keluarga Bai tidak membohongiku. Tubuhku hampir tidak bisa bertahan lagi. Aku harus mendapatkan batu darah secepatnya. Kita berpisah, ayo. Untuk bisa melarikan diri, kau telah berusaha keras. Sepertinya, apa yang kau katakan padaku sebelumnya, semuanya ada tujuannya, bukan? Guying, percayalah padaku. Ingatanmu telah diubah oleh anggota keluarga Bai. Selama aku mendapatkan setengah batu darah lainnya, semuanya akan terungkap. Menurutmu, apakah aku akan menyerahkan batu darah itu kepada seseorang yang pernah melukaiku parah? Apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Tetapi aku tidak ingin berkelahi denganmu. Menyerahlah, aku tidak akan membiarkanmu berhasil.
Sudah terlambat. Sepertinya, rencana licikmu tidak akan berjalan mulus. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Hanya bisa mencoba mengambil risiko ini. Aura yang sangat familiar. Kau berani mencuri batu darah leluhur iblis. Cari mati. Mencuri. Batu darah ini hanyalah kembali ke pemilik aslinya. Chenzo, kau baik-baik saja? Aku sudah bilang dia punya niat tertentu. Sebelumnya, dia hanya berpura-pura untuk menipumu. Untungnya aku datang tepat waktu. Juyun, kau tidak akan bisa melarikan diri. Juyun, cepat serahkan batu darah itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Sepertinya identitasku setelah 1000 tahun ini benar-benar membuat siapapun berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Dia berani menggabungkan batu darah? Kau berani. Dia sama sekali tidak bisa menggabungkan batu darah kok. Rupanya tubuhku sudah tidak sanggup menahan ini karena sudah terlalu lama dan terlalu lemah, makanya jadi seperti ini. Aku perlu membuat batu darah merasakan auraku. Sepertinya leluhur iblis memang sama sekali tidak mengakui kamu. Apa-apaan keturunan leluhur iblis? Kurasa 15 tahun yang lalu, saat kau menggabungkan setengah batu darah, itu juga hanya kebetulan semata kan? Juyun, ternyata kau hanya seorang penipu. Benar saja, batu darah ini hanya pantas dimiliki oleh nona besar kami saja. Keturunan leluhur iblis dia ini palsu. Penipu tetaplah penipu. Dia pikir setelah bisa menggabungkan batu darah, dia sudah menjadi orang yang ditakdirkan. Chenzo, lihat, dia sama sekali bukan leluhur iblis. Dia sama sekali bukan leluhur iblis. Sekarang, bahkan garis keturunan leluhur iblis itu palsu. Sebelumnya, untuk mendapatkan batu darah, dia menipumu dengan niat buruk. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Semua fakta sudah jelas di depan mata. Sepertinya, aku hampir saja benar-benar percaya padamu. Sudahlah, aku tidak menyalahkanmu. Juyun, yang patut disalahkan adalah kamu sendiri yang tidak menyadari posisimu. Kamu hanyalah budak darah, nyawa murahan yang tidak berharga. Berani-beraninya merebut priaku. Dan menginginkan batu darah milikku benar-benar menggelikan. Serahkan batu darah itu, patuhlah menjadi budak darahku. Aku bisa membiarkanmu tetap hidup, membuatmu hidup seperti seekor anjing. Baiknya, apa kamu tidak merasa terlalu cepat bergembira? Masih saja sesumbar. Apa dia benar-benar mengira dirinya adalah garis keturunan leluhur iblis, bahkan tidak tahu diri? Sudah diambang kematian masih berani melawan. Barang yang bukan milikmu, percuma saja direbut. Aku adalah pemilik batu darah, dan hanya aku yang berhak memiliki batu darah leluhur iblis. Memangnya, kamu itu siapa? Berani-beraninya menyentuhnya. Ini, kenapa batu darah ini lagi-lagi tiba-tiba bereaksi? Kamu benar-benar menyatu dengan batu darahku? Tidak mungkin. Akhirnya, lengkap. Akhirnya, sudah lengkap. Guyeng. Maksudmu namaku Guying? Guying, kamu benar-benar tidak ingat? Lain kali saat latihan, jangan sampai melukai dirimu sendiri. Nanti akan meninggalkan bekas luka. Baiklah, Kakak Guying. Guying. Kamu memanggilku apa? Apa kamu tidak mengingatku? Aku ini Guying. Atau Lu Chenzo. Saat itu, dia yang menyebabkan kamu terluka parah. Aku yang menyelamatkanmu.
Kamu adalah manusia super yang dilatih oleh keluarga Bai. Xiao Yun terluka. Asalkan kamu menyerahkan separuh batu darah leluhur iblis itu, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan kalian tetap hidup. Meskipun harus menghancurkannya, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Kakak Guying. Kakak Guying. Jangan menangis, hiduplah. Kakak Guying. Kamu, Xiao Yun? Kamu adalah Xiao Yun? Akhirnya kamu ingat. Benar? Aku ingat semuanya. Aku ingat bahwa kita dulu di panti asuhan, dibawa pergi oleh keluarga Bai, dan dijadikan eksperimen brutal. Kemudian, aku membawa setengah batu darah dan melarikan diri bersamamu, keluarga Bai yang mengejar kita di luar. Selama ini, orang yang menyakiti kita adalah keluarga Bai. Hanya mereka. Tidak. Aku juga ingat. Sejak kecil kita saling menjaga bersama. Aku pernah berjanji padamu akan menjagamu dengan baik. Maafkan aku. Tidak perlu meminta maaf di antara kita. Jika harus ada yang minta maaf, itu harusnya keluarga Bai. Chenzo, dengarkan penjelasanku. Bai Enya, ribuan tahun yang lalu, leluhurmu telah melakukan pengkhianatan terhadap guru dan leluhur. Ribuan tahun setelahnya, kejahatan itu semakin menumpuk. Hari ini, kalian harus menebus dosa-dosa kalian. Menebus dosa? Apa gunanya? Meskipun kamu bisa menyatukan setengah batu darah, paling-paling kamu hanya memiliki sedikit garis keturunan leluhur iblis, bukan leluhur iblis yang sebenarnya. Urusan keluarga Bai kami, bukan urusanmu untuk ikut campur. Selain aku, siapa lagi yang pantas? Kecuali aku, siapa lagi yang pantas? Kau, apa yang kau lakukan pada mereka? Seharusnya hari ini aku tidak mau mengurusmu, anak muda. Tetapi semua yang keluarga Bai kalian lakukan pada Guying, kau harus bertanggung jawab. Hari ini akan kubiarkan kau menuai apa yang kau tanam. Tidak, kau tidak boleh merebut kekuatan istimewaku. Kau tidak boleh merebutnya. Dasar wanita jalang, kau pikir kau sudah menang? Batu darah keluarga Bai kami tidak semudah itu untuk diambil. Xiao Yun, kau baik-baik saja? Kau telah melakukan sesuatu pada batu darah. Kau menyadarinya terlalu terlambat. 3 keluarga besar lainnya telah mengincar batu darah. Kau pikir mengapa kami bisa dengan leluasa menaruh batu darah di aula leluhur? Hari ini kau jangan harap bisa membawa Lu Chenzo pergi. Dan jangan pernah bermimpi melangkahkan kaki keluar dari gerbang keluarga Bai. Wanita jalang ini, dia menyerap setengah batu darah yang tersisa. Dia tidak boleh meninggalkan keluarga Bai. Keluarga Bai bukan tempat di mana dia bisa datang kapanpun dia mau dan pergi begitu saja. Guying. Aku baik-baik saja. Chenzo, apa kau sudah mendapatkan ingatanmu kembali? Dendam keluarga Bai kalian? Sudah kucatat? Kalian semua akan mati di sini. Pergi. Ayah, jangan biarkan mereka kabur. Satu terluka parah, satu lagi seperti orang cacat. Mereka tidak akan lari jauh. Kurasa, seharusnya di sini sudah aman. Apa kau baik-baik saja? Apa kau baik-baik saja? Aku sekuat ini, tentu saja aku baik-baik saja.
Kau menyelamatkanku sekali lagi. Tapi, aku hampir kehilanganmu. Cepat ke sisi ini. Pergi. Siapa? Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, aku akan membereskan mereka. Kamu akan lagi-lagi mengorbankan dirimu menjadi sasaran, ya? Tenang saja, aku ini adalah orang berkekuatan super yang terkuat saat ini. Meskipun tidak sebanding denganmu, gadis kecil, tetapi untuk menghadapi beberapa orang itu, aku masih. Jangan memaksakan diri. Percayalah padaku. Tunggu aku kembali. Guying, kamu melanggar janji. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak pulih juga? Apa yang sebenarnya keluarga Bai lakukan pada batu darahku? Saya berhasil melampauinya. Ternyata tebakanku benar. Gadis kecil itu memiliki garis keturunan leluhur iblis, dan dia juga menyerap batu darah. Insiden di keluarga jin itu, kekuatan manusia super di tubuhnya setara dengan leluhur iblis. Kita memanfaatkan batasan yang kita pasang pada batu darah untuk menyalurkan kekuatan manusia supernya ke dalam dirimu. Ditambah dengan kemampuanmu sendiri, kau akan jauh lebih kuat daripada leluhur iblis. Jauh lebih kuat daripada leluhur iblis. Sekarang aku eksistensi yang lebih kuat dari leluhur iblis. Bagus, namun gadis kecil itu tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama lagi. Masuklah. Selama dia ada di tangan kita, aku tidak yakin iblis kecil ini tidak akan datang menyerahkan diri. Juyun, aku ingin lihat bagaimana kau yang selalu bersikap angkuh akan menjilat kakiku, memohon belas kasihan. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri betapa serasinya aku dengan Chen Zhou. Guying jatuh ke tangan keluarga Bai. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya, padahal sekarang aku sudah kehilangan kekuatanku? Menurut perhitungan cermat observatorium, fenomena bulan merah yang terjadi sekali setiap 1000 tahun akan kembali muncul besok siang. Masyarakat diminta untuk tidak panik. Bulan merah menjulang tinggi, leluhur iblis turun ke dunia, satu siklus setiap 1000 tahun, kebetulan sekali sudah 1000 tahun. Selamat datang kepala keluarga Li, kepala keluarga Zhou. Kedua kepala keluarga hari ini untuk merayakan terobosan Nona ke tingkat leluhur iblis, keluarga Bai mengadakan jamuan di sini. Kami sudah lama menunggu. Silakan masuk. Seribu tahun yang lalu, aku menganugerahkan kekuatan manusia super kepada 4 budak, tetapi itu justru menimbulkan perselisihan yang tiada akhir. Sekarang, sudah saatnya aku mengambil kembali semuanya. Mengembalikan kedamaian dunia. Selamat, keponakan dari keluarga Bai telah menyerap batu darah leluhur iblis dan mencapai tingkat leluhur iblis. Hari ini, Anda harus menunjukkannya kepada kami agar kami dapat mengagumi Anda. Aku sudah bilang sejak lama, keponakan dari keluarga Bai ini, dia adalah wanita yang ditakdirkan. Bahkan jika leluhur iblis hidup kembali, kurasa dia juga bukan tandinganmu. Jika dia masih hidup, aku tidak keberatan melakukan 2 jurus dengannya. Berani sekali. Ayah, apakah ada kabar tentang wanita jalang itu? Kali ini, aku pasti akan menyiksanya hingga lebih baik mati dan membasminya sampai ke akar-akarnya. Tenang saja, dia tidak akan mengabaikan nyawa Lu Chen Zhou. Benar sekali.
Tidak kusangka, kau berani datang sendiri ke pesta ini. Sepertinya kalian semua sudah berkumpul. Kalau begitu hari ini aku akan membereskan kalian semua, agar aku tidak perlu mencari kalian satu persatu. Lepaskan Guying. Lepaskan Guying dulu. Tidak akan. Kau pasti sangat mencintainya, ya? Chenzhou, kemarilah. Cium aku. Lihatlah kan, apapun yang kuinginkan, pasti akan kudapatkan, baik itu Lu Chenzhou atau nyawamu. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Hari ini jangan harap kau bisa keluar dari ruangan ini. Siapa ini? Hanya orang rendahan yang dibesarkan oleh dua gelandangan. Dulu, dia memanfaatkan sedikit darah keturunan iblis yang dimilikinya, dan berani mengincar batu darah keluarga kami. Ini dia keturunan iblis itu. Garis darah leluhur iblis ini terlihat bahkan tidak memiliki kekuatan khusus sedikit pun, tidak ada bedanya dengan sampah. Apa kau tidak mencari tahu dulu, tempat apa ini? Kau berani menerobos masuk sendirian. Kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Dasar bodoh dan picik. Kurang ajar. Kami adalah kepala keluarga dari 4 keluarga besar Yiren. Selain leluhur iblis di masa lalu, tidak ada yang tidak menghormati kami. Seorang gadis kecil yang bahkan tidak memiliki kekuatan khusus, berani berbicara kepada kami seperti itu? Kudengar, garis darah leluhur iblis dapat meningkatkan kekuatan khusus. Karena kau sudah datang sendiri, jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu jalan keluar. Dasar anak bodoh, nenek moyang kalian di masa lalu hanyalah seorang pelayan di bawah kakiku. Demi keuntungan, mereka mengkhianati tuan dan berbuat makar. Sekarang tampaknya, dibandingkan dengan nenek moyang kalian, kalian juga sama saja. Kalau begitu, hari ini aku akan membereskan urusan keluarga ini, memberi pelajaran pada kalian, para keturunan yang tidak tahu diri ini. Bagaimana kau bisa tahu hal-hal ini? Apa? Nenek moyang kalian tidak meninggalkan potretku agar kalian bisa mengenaliku? Kau, apa maksudmu? Jangan-jangan kau adalah leluhur iblis Yiren? Hanya kau, bahkan sekuat apapun, leluhur iblis, dia tidak akan bisa bertahan hidup sekarang. Apalagi dia sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Dasar makhluk tidak berguna. Berani-beraninya kau berlagak di depan kami. Nak, leluhur iblis dulu juga berhasil kami taklukkan bersama 4 keluarga besar. Kau memiliki garis keturunan leluhur iblis, lalu kenapa? Kau tetap hanya akan menjadi budak darah bagi keluarga Bai. Asal kau menurut, kau tidak akan menderita terlalu banyak. Kau benar-benar masih tidak tahu apa-apa. Kau, apa maksudmu? Coba tebak kenapa aku datang ke sini hari ini dan menghabiskan banyak waktu bicara omong kosong denganmu. Kau ingin mengulur waktu? Sebentar lagi. Jangan berlagak seperti orang misterius di sini. Sekarang, aku telah melampaui tingkat leluhur iblis. Aku sarankan kau tahu diri dan serahkan dirimu. Jangan buang waktuku. Waktu yang tepat telah tiba. Juyun, berdoa kepada langit. Pada saat seperti ini pun tidak ada gunanya. Lebih baik kau memohon padaku. Mungkin aku bisa mengurangi sedikit siksaanmu. Ada apa ini? Mungkinkah ini karena putriku berhasil menembus batas kekuatannya? Jadi, terjadi fenomena alam yang luar biasa? Juyun, kamu lihat ini. Aku akan mengambil alih posisi kepala keluarga Bai dan sebentar lagi akan menikah dengan Chenzhou. Bahkan langit dan bumi ikut merayakan kita. Apa artinya garis darah leluhur iblis? Setelah ini, akulah leluhur iblis yang baru. Keponakan benar. Namun garis darah leluhur iblis ini belum pernah kurasakan. Hari ini biarkan aku yang mencobanya duluan. Litua, kata-katamu tidak bisa diterima. Garis darah leluhur iblis ini, siapa yang mendapatkannya? Dialah yang berkuasa. Ini ada apa? Fenomena aneh ini jangan-jangan bukan karena keponakan Bai, melainkan karena gadis muda ini?
Kekuatan yang menghilang selama 1000 tahun. Akhirnya kembali. Apa maksudmu 1000 tahun? Apakah dia benar-benar leluhur iblis? Suara tadi itu darimu? Kenapa? Kau tidak ingat suaraku lagi? Mungkinkah kau bukan keturunan leluhur iblis? Kau adalah leluhur iblis itu? Leluhur iblis Yiren? Apa? 1000 tahun? Kau belum mati juga? Setelah jadi pelayan, kenapa kau tidak memberi hormat saat melihatku? Kenapa panik? Memangnya kenapa kalau dia adalah leluhur iblis? Sekarang, alam spiritualku sudah jauh melampaui dia. Apa yang perlu ditakutkan? Enya benar. Meskipun kau adalah leluhur iblis, kau akan mati hari ini. 1000 tahun yang lalu, leluhur kita bisa mengalahkan leluhur iblis. 1000 tahun kemudian, kita masih bisa melakukannya. Ayo serang bersama. Tidak tahu diri. Mereka adalah kepala keluarga dari 3 kekuatan besar. Bagaimana dia bisa mengalahkan kami dengan menjentikan jari? Berisik. Ayah, Ribuan tahun yang lalu, aku memberikan kekuatan ke nenek moyang, tak sangka kau menggunakan kekuatan untuk berbuat kejahatan. Hari ini, aku akan mengambilnya kembali. Kekuatanku. Kekuatanku. Jangan. Jangan. Berikutnya adalah giliranmu. Berikutnya, giliranmu sekarang. kau harus tahu ini. Meskipun kau adalah leluhur iblis, lalu kenapa? Kekuatanku sekarang sudah jauh melampauimu. Aku bisa menghancurkanmu, semudah menghancurkan seekor semut. Silakan coba. Kau cari mati. Apa yang terjadi? Putriku sudah melampaui batas leluhur iblis. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Tidak mungkin. Jelas-jelas aku sudah lebih kuat darimu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dasar bajingan. Mati saja. Bagaimana mungkin? Meskipun kau adalah leluhur iblis, dengan kekuatanku yang sekarang, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Chenzo, tolong aku. Juyun, apa urusanmu meski kau adalah leluhur iblis? Kau tetap saja tidak tega menyakiti Chenzo kan? Dia adalah kartu asku untuk melawanmu. Chenzo, pergi dan bunuh dia. Guying, bangun. Guying. Dia tidak bisa mendengar suaramu sekarang, dan juga tidak bisa merasakan sakit, dia hanya akan mematuhi perintahku, sampai dia membunuhmu. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri, orang yang paling kau sayangi, bagaimana dia menghabisimu. Perempuan jalang, matilah. Guying. Cepat pergi. Cepat. Aku tidak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Lu Chenzo, sia-sia saja. Sekalipun kau mati, kau harus patuh padaku. Guying. Pergi. Cepat pergi. Bai Enya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kekuatan iblisku tidak boleh diambil. Lepaskan. Dulu aku tidak seharusnya berbelas kasih, melepaskan kalian keluarga Bai.
Tidak ada, semuanya hilang. Maafkan aku, leluhur iblis. Mohon ampuni kami, ampuni kami. 1000 tahun yang lalu, leluhur kalian bersujud memohon, memintaku menganugerahkan kekuatan iblis kepada mereka. Mengucapkan sumpah serapah, berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan iblis, untuk mencelakakan orang lain. Bagaimana kalian menjalankan janji ini selama 1000 tahun? 1000 tahun? Keluarga baikku telah merencanakan selama 1000 tahun. Mulai hari ini, aku akan mengambil kembali semua kekuatan iblis. Tidak akan ada lagi 4 keluarga berkekuatan supernatural. Sudah 3 bulan berlalu. Penyihir kecil itu. Sepertinya kemampuan spesialmu juga hilang ya. Aku sudah menunggu di sini selama ini, dan kau tidak menyadarinya. Penyihir kecil. Halo. Mari berkenalan lagi. Aku Juyun. Lu Chenzo,